Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, konten berikut ini kita coba akan memenuhi permintaan beberapa teman, yakni untuk menanggapi viralnya berita yang berkaitan dengan penetapan awal Ramadan beberapa waktu yang lalu. Ternyata ini masih heboh, ada berita yang sangat viral, di mana berita ini sangat meresahkan, yakni tentang tuduhan PBNU kong kali kong dengan Kementerian Agama di dalam menetapkan awal Ramadan. Konten yang akan kita tanggapi ini seakan-akan menuduh ada kebohongan terhadap Kementerian Agama. Berikut cuplikan beritanya. Akhirnya terciduk juga. Skenario Kemenag dan PBNU terbongkar. Perbuatan ini membahayakan, bisa rusak ukhuwah Islam. Bang Anu mengunggah postingan di laman Twitternya. Mengejutkan, apa benar ini dilakukan Kemenag RI dan NU? Jika benar, artinya ada kesepakatan untuk membuat umat muslim tidak berpuasa satu hari dan membiarkan umat melakukan perbuatan haram di bulan Ramadan. Karena sudah berencana menolak sumpah ruqyah hilal dengan alasan sumpah palsu. Oleh sebab itu, Kementerian Agama sudah sepakat dan insya Allah didukung oleh Nahdlatul Ulama bahwa puasa akan jatuh pada hari Ahad tanggal 3 April ya. Sehingga Sa'bannya itu nanti istiqmal 30 hari, puasanya cuma 29 hari satu. Sehingga kalau seandainya nanti malam Sabtu atau tanggal 1, karena istimewa itu nanti akan terjadi tanggal 1 April jam 13 dengan ketinggian hilal 2 derajat. Kalau seandainya dalam nanti ada yang melihat hilal itu oleh NU dan Kementerian Agama, dianggap itu adalah kesaksian yang bohong. Ini supaya kita ketahui bersama. Nah, maaf saya sebut, ada organisasi lain yang sudah menetapkan 1 Syawal adalah tanggal 2 April, yaitu dengan menggunakan 1 Ramadan tanggal 2 April hari Sabtu, yaitu saudara. Baik, setelah kita perhatikan video tadi, maka ada beberapa yang harus kita catat ya, bahwa narasi yang disampaikan oleh pembawa berita tadi saya kira cukup provokatif ya, saya kira. Kemudian ada kesalahpahaman saya kira, bahwa PBNU dituduh kong kali kong dengan Kementerian Agama. Di sana kemudian mengorbankan ibadahnya orang Islam pada hari Sabtu itu tuduhan yang saya kira sangat-sangat membahayakan ya, dan ini harus dipahami bahwa sebetulnya tidak seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita katakan bahwa itu tidak salah? Jadi apa yang disikapi oleh video tadi, ada satu pertemuan, kemudian di sana mengatakan bahwa apabila ada persaksian, ada syahadah, ada orang mengaku pada hari Sabtu kemarin, maka ini harus ditolak. Nah, ini harus kita luruskan bahwa prinsip Menak kemudian PBNU seperti yang ada dalam video di pertemuan itu adalah sangat benar, sangat betul. Jadi memang harus ditolak. Nah, bagaimana ini kok dikatakan benar dan itu bukan kong kali kong jahat? Kita memahami dari awal, dan ini silahkan dibuka di dalam video atau konten video kita sebelumnya, bahwa metode yang digunakan untuk penentuan awal Ramadan, awal Syawal di Indonesia itu paling tidak ada 4. Nah, saya mulai dengan apa yang dipakai oleh PBNU dengan
Kementerian Agama, bahwa Nahdlatul Ulama dan Kementerian Agama ini menggunakan atau memadukan antara hisab dengan ru'yah. Jadi hisab ini dijadikan dasar untuk menentukan imkan ru'yah. Jadi posisi hilal harus mungkin untuk diru'yah. Dan ini tidak hanya Indonesia pola semacam ini, tapi seluruh Mabims, jadi Menteri Agama, mulai Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian Indonesia sendiri, Singapura, ini menggunakan pola ini. Jadi bahwa awal Ramadan, awal Syawal itu ditentukan pertama adalah tentang posisi hilal, dan ini disepakati oleh 4 negara di Asia Tenggara ini yang muslimnya termasuk besar ini, yakni minimal 3 derajat. Ketinggian hilal itu bisa minimal mungkin untuk diru'yah. Sementara elongasinya, yakni jarak antara matahari dengan rembulan saat matahari terbenam, itu tidak kurang dari 6,4 derajat. Dan ini disepakati oleh 4 negara ini. Jadi tidak main-main apa yang metode yang digunakan pemerintah dan Nahdlatul Ulama. Sehingga konsekuensinya pada hari Sabtu kemarin itu setelah dihisab, dan ini semua ahli hisab sepakat, itu masih sekitar 2 derajat, jadi belum imkan ru'yah. Oleh sebab itu, karena pola yang digunakan Menak dan 4 negara di Asia Tenggara termasuk Nahdlatul Ulama adalah ru'yah pada posisi imkan ru'yah, sehingga pada hari Sabtu ini tidak mungkin bisa diru'yah karena masih 2 derajat. Mungkin diru'yah itu kalau posisi hilal 3 derajat. Oleh sebab itu di dalam video ditanggapi tadi itu di sana mengatakan bahwa kalau ada persaksian harus ditolak, ya betul. Jadi ini tidak salah karena prinsip yang digunakan adalah hisab dan ru'yah. Ru'yahnya harus pada posisi imkan ru'yah. Jadi memang harus ditolak. Itu konsekuensi dari menggunakan metode ini. Nah, ini harus dipahami. Jadi tidak salah. Nah, yang kedua, pola yang kedua, dan ini juga harus kita hormati. Ada teman-teman kita di Indonesia, kelompok-kelompok yang menggunakan ru'yah tapi tanpa standar imkan ru'yah. Jadi kalau ru'yah, kalau hasil ya awal Ramadan, kalau tidak. Kemudian yang nomor 3, ini pakai hisab. Cuma hisabnya ini juga menggunakan imkan ru'yah. Ini ada. Jadi mereka tidak menggunakan metode ru'yah tapi menggunakan hisab, tapi bisa jatuh awal Ramadan, awal Syawal apabila sudah melewati minimal imkan ru'yah, sekalipun dia tidak mewajibkan untuk ru'yah. Dan hasil atau tidak ru'yah ini kalau sudah dihisab posisi hilal adalah imkan ru'yah, maka hari raya. Nah, yang terakhir ini adalah teman-teman kita, yakni hisab tanpa ru'yah dengan standar wujudul hilal. Jadi nggak ada istilah imkan ru'yahan. Nah, ini juga banyak. Nah, oleh sebab itu andaikan mereka menggunakan hisab, karena di hari Sabtu itu memang wujudul hilal, wong hilal sudah 2 derajat, berarti sudah wujud. Nah, ini tidak bisa kemudian mereka itu apabila beberapa ormas ini menyepakati bahwa puasanya hari Sabtu dan mereka bilang, wah, kita apabila pemerintah nanti tidak Sabtu, kita abaikan saja, kita tidak mengikuti pemerintah. Nah, ini juga tidak apa-apa pernyataan semacam itu. Karena prinsip wujudul hilal adalah ketika sudah wujud, yaitu awal Ramadan. Sehingga siapapun ditolak oleh dia, nggak masalah. Sama seperti metode Nahdlatul Ulama dan Menak, apabila ada yang mengaku bahwa hari Sabtu ini adalah awal Ramadan, hari Sabtu sudah hasil ru'yah, maka ya memang harus ditolak. Ini adalah disiplin ilmu yang masing-masing ini tidak bisa dijamekkan sudah. Jadi intinya bahwa apa yang dituduhkan di narasi tadi ini sangat membahayakan, dan kelihatan betul komentar-komentar di beberapa media ini juga tidak memahami terhadap perbedaan-perbedaan penentuan awal Ramadan ini. Mudah-mudahan ke depan ini sekali lagi harus ada saling memahami dan saling menghormati. Boleh mereka tidak mengikuti isbat pemerintah, sekalipun pemerintah saya kira punya alasan kuat untuk menegur, karena hukmul hakim yarfaul khilaf. Itu
justru sesungguhnya pemerintah yang bisa menegur. Tapi tidak apa-apa, saya lagi saling menghormati ini saya kira, dan rukun ini saya kira itu yang lebih penting daripada kita saling menyalahkan. Demikian, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita sekalian. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.